Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia untuk Anda. Kami awali dengan informasi Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pasukannya telah menguasai desa Vishnevoye di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Pernyataan tersebut disertai rekaman udara yang menunjukkan ledakan besar dan serangan UAV di posisi pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman drone yang menunjukkan ledakan besar di wilayah front timur Ukraina. Dalam rekaman terlihat serangan UAV menghantam posisi pasukan Ukraina serta prajurit Rusia yang mengibarkan bendera nasional. Dalam pernyataannya, Rusia menyambut pasukan dari Brigade Infanteri Motorisasi Penjaga ke-36 berhasil menguasai desa Vishnevoye. Desa itu sebagai salah satu titik pertahanan kuat Ukraina di wilayah Dnipropetrovsk. Kementerian menambahkan, selama pertempuran, pasukan Rusia telah mengamankan lebih dari 280 bangunan dan menguasai area pertahanan seluas lebih dari 10 km persegi. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim yang disampaikan Moskow. Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina sejak Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Lugansk. Moskow mengatakan langkah itu dilakukan karena Kiev dinilai gagal melaksanakan kesepakatan Minsk 2014 dan menolak status khusus untuk kedua wilayah tersebut. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai invasi dan langsung memberikan darurat militer serta mobilisasi nasional. Sejumlah negara barat termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Moskow. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menerima kunjungan Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng di Istana Al-Yamamah Riyadh pada Rabu 29 Oktober 2025. Pertemuan tersebut menandai penguatan hubungan antara dua negara yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pertemuan diawali dengan upacara penyambutan resmi dilanjutkan dengan pembicaraan yang dihadiri pejabat senior dari kedua negara. Pembahasan berfokus pada hubungan bilateral dan bidang kerjasama yang dapat diperkuat. Keduanya juga membahas perkembangan regional dan internasional, serta upaya bersama untuk menangani berbagai tantangan di kawasan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok melaporkan kunjungan Han Zheng terlaksana atas undangan Putra Mahkota Saudi. Selain menghadiri pertemuan, Han juga menjadi pembicara pada konferensi Future Investment Invitation di Riyadh pada Selasa 28 Oktober lalu. Dalam pidatonya, Han menyerukan kerjasama yang menghasilkan keuntungan besar dan kemakmuran untuk semua pihak. Kunjungan Han Zheng ke Saudi merupakan bagian dari tur regional yang juga mencangkup Qatar dan Kuwait. Sejak menjalin hubungan diplomatik penuh pada 1990, hubungan Saudi dan Tiongkok terus menguat. Kerjasama kedua negara makin menonjol setelah Beijing berhasil memediasi pemulihan hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran pada 2023. Di bidang ekonomi, Tiongkok menyatakan dukungan penuh terhadap visi 2030 Arab Saudi yang bertujuan mendiversifikasi sumber ekonomi negara. Program tersebut dinilai sejalan dengan inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative yang diusung Tiongkok untuk memperkuat konektivitas dan perdagangan global. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Korea Selatan jelang pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT APEC yang digelar di Gyeongju. Pertemuan ini diperkirakan akan menentukan arah hubungan dagang kedua negara. Donald Trump terlihat tiba dengan helikopter di Bandara Udara Internasional Gimhae, Busan, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gyeongju untuk menghadiri KTT APEC. Rekaman memperlihatkan pesawat helikopter presidensial mendarat di landasan diiringi konvoi keamanan, serta Trump beserta tim yang turun dan berjalan menuju gedung utama. Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu langsung untuk pertama kalinya dalam masa jabatan keduanya setelah sebelumnya hanya berkomunikasi melalui telepon sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden. Kedua negara saat ini terlibat dalam perang dagang yang semakin menegang setelah Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk-produk dari China mulai 1 November 2025 sebagai balasan atas langkah Beijing yang membatasi ekspor mineral langka, bahan penting untuk industri teknologi global. Pada akhir pekan, Gedung Putih mengisyaratkan telah mencapai sebuah kerangka kesepakatan, sementara China menyebutkan sebagai konsensus awal untuk membangun kesepakatan dagang baru. Salah satu poin utamanya adalah penyelesaian polemik penjualan platform media sosial TikTok
yang dikendalikan perusahaan Cina ByteDance. Trump sebelumnya telah 4 kali mengancam akan melarang TikTok beroperasi di Amerika Serikat dan meminta agar perusahaan itu menjual operasinya di Amerika Serikat atau akan ditutup. Pertemuan Trump dan Xi Jinping di Gyeongju diharapkan dapat meredakan ketegangan ekonomi antar kedua negara ekonomi terbesar di dunia, sekaligus menjadi momen penting dalam KTT APEC tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden China Xi Jinping tiba di Korea Selatan jelang pertemuan langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela KTT APEC yang digelar di Gyeongju. Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden. Pesawat yang membawa Presiden China Xi Jinping terlihat mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, sebuah pangkalan militer di tepi Bandar Udara Internasional Gimhae, Busan. Rekaman memperlihatkan dua pesawat milik Presiden China dan Presiden Amerika Serikat berada di landasan yang sama menjelang pertemuan mereka. Trump dan Xi terjadwal untuk bertemu tatap muka untuk pertama kalinya dalam masa jabatan kedua Trump, setelah sebelumnya hanya berkomunikasi melalui telepon. Pertemuan ini diselenggarakan di tengah memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China yang masih terkunci dalam perang dagang berlarut. Baru-baru ini Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk dari China mulai 1 November setelah Beijing mengumumkan pembatasan ekspor mineral langka, bahan penting untuk industri elektronik dunia. Pertemuan antar kedua pemimpin besar ini diharapkan dapat membuka kembali komunikasi ekonomi antara Washington dan Beijing, serta menjadi momentum penting dalam forum APEC untuk mendorong kerjasama ekonomi regional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota New York Eric Adams memberikan dukungan politiknya kepada mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan Wali Kota New York. Langkah ini menarik perhatian publik mengingat keduanya pernah bersaing tajam dan saling serang dalam kanvas politik New York. Berdiri bersama di Harlem, Eric Adams menyatakan dukungannya secara terbuka untuk Andrew Cuomo yang saat ini berusaha merebut kembali posisi politiknya setelah mundur dari jabatan gubernur pada 2021 karena skandal pelecehan seksual. Adams yang pernah menyebut Cuomo sebagai ular dan pembohong mengatakan, "Saudara memang bisa bertengkar, tapi saat keluarga diserang, kita harus bersatu." Dukungan ini terjadi di tengah serangan politik Cuomo terhadap Zohran Mamdani, seorang demokratik sosialis dan anggota Majelis Negara Bagian New York. Cuomo menuduh Mamdani mempunyai sikap anti-Israel dan menilai kemenangannya dapat menimbulkan kekacauan dan kebencian di kota. Pada kesempatan yang sama, Adams mengaitkan pemilihan ini dengan isu ekstremisme, mengatakan New York tidak boleh menjadi seperti Eropa. Menyinggung serangan teror di beberapa negara, komentar itu memicu reaksi, mengingat Mamdani adalah Muslim yang berpeluang menjadi wali kota Muslim pertama New York. Cuomo berterima kasih atas dukungan Adams, menyebutnya Demokrat sejati dan New Yorker sejati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan kembali meledak di jalur Gaza hanya 2 minggu setelah gencatan senjata dimulai. Pasukan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah, menyusul insiden penembakan yang diduga dilakukan dari pihak Hamas. Sementara itu, Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian damai dan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera. Pasukan Israel melancarkan rangkaian serangan ke jalur Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Tentara Israel mengatakan serangan dilancarkan setelah pasukannya ditembaki di bagian selatan Gaza. Sementara itu Hamas mengumumkan akan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera, sebuah langkah yang langsung memicu kemarahan pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan kuat terhadap Gaza setelah Israel menuduh Hamas menyerahkan hanya potongan tubuh sandera, bukan jenazah penuh yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Dalam perjanjian tersebut, Hamas diwajibkan mengembalikan seluruh sandera yang masih ditahan secepatnya. Serangan Israel menyasar beberapa kawasan termasuk Gaza City dan Khan Younis. Menurut otoritas kesehatan Gaza, terdapat 7 warga Palestina tewas termasuk 2 anak-anak. 2 korban dibawa ke rumah sakit Shifa di Gaza City, sementara 5 lainnya tewas akibat serangan terhadap sebuah kendaraan di Khan Younis. Di waktu yang sama, terjadi insiden baku tembak di kota Rafah. Pihak militer Israel mengatakan pasukannya ditembaki dan membalas serangan. Namun Hamas membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata. Pertempuran ini menjadi ujian terberat bagi gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Mediator internasional termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat kini berusaha keras untuk mencegah kegagalan perjanjian damai yang baru saja dicapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyambut baik kesepakatan perihal penurunan biaya haji sebesar 2 juta. Menurutnya penurunan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar baik datang bagi calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kini pemerintah bersama Komisi 8 DPR resmi menyepakati untuk menurunkan biaya haji sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuahkan hasil dengan menetapkannya biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta dari tahun sebelumnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, hal ini bentuk upaya Presiden Prabowo agar para jemaah haji dapat sejahtera. Selain itu, penurunan juga dilakukan sebagai upaya keras dengan menyisir pos anggaran untuk menemukan dan memangkas setiap potensi efisien yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ini adalah salah satu komitmen utama dari Presiden Prabowo yang sudah sejak awal memberikan instruksi dan perintah kepada Kementerian Haji untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jamaah kita. Dan komitmen ini 2 tahun sejak pelaksanaan haji di masa pemerintahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Tahun lalu ketika ditangani oleh Kementerian Agama juga diturunkan, hari ini dilanjutkan oleh kami di Kementerian Haji dan Umroh juga diturunkan secara signifikan. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa kos-kos yang dianggap inefisiensi. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jamaah dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Marwan menyatakan klinik hingga rumah sakit Indonesia di Arab Saudi tetap beroperasi dengan bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Komisi 8 DPR memastikan pusat klinik haji untuk jamaah dari Indonesia akan tetap beroperasi. Namun dengan beroperasinya klinik haji tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya rumah sakit atau klinik Indonesia di Arab Saudi tidak diperbolehkan beroperasi jika tidak melibatkan otoritas Arab Saudi. Nantinya kesepakatan antar kedua negara, pemerintah Indonesia akan menempatkan dokter atau supervisi. Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi, tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi. Jadi rumah-rumah sakit kita yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, pos-pos klinik itu masih berjalan, asalkan ada pihak Saudi. Dengan sendiri Indonesia itu tidak boleh. Maka kita membuat keputusan kita segera, pemerintah kita, Menteri Haji, untuk melakukan koordinasi. Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani karena pemerintah kita, dan sepertinya sudah ada kesepakatan mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menyusun rencana kerjasama operasi atau KSO dengan beberapa rumah sakit di Arab Saudi. Memang pemerintahan kerajaan Saudi Arabia itu tidak memperkenankan operasi rumah sakit atau klinik di luar fasilitas yang berizin di Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu kami atas dorongan Komisi 8 melakukan beberapa pembicaraan rencana KSO, kerjasama operasi dengan beberapa rumah sakit di Saudi Arabia. Jadi nanti rumah sakit ini akan
KSO dengan kita, kerjasama operasi. Jadi KKHI kita punya KKHI di Mekah, kita punya klinik haji juga di Madinah. Nah itu nanti operasinya itu bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang legal. Pun demikian, nanti rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita. Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong misalnya seperti mobile emergency unit. Termasuk kami mulai melakukan penjajakan agar rumah sakit yang bekerja sama dengan kita itu juga meng-hire tenaga kesehatan kita, baik itu dokter maupun perawat. Daniel memastikan pemerintah akan mengoptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menurunkan tarif impor terhadap barang-barang dari China menjadi 47% setelah pertemuan langsung dengan Presiden Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Pertemuan ini menandai upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan perdagangan. Pertemuan antara Trump dan Xi berlangsung selama 100 menit. Keduanya sempat bersalaman sebelum meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan pulangnya, Trump menjelaskan kepada wartawan bahwa keputusan untuk menurunkan tarif dari 57% menjadi 47% diambil setelah pembahasan yang ia sebut sangat sukses, termasuk pembahasan tentang pembatasan penjualan bahan kimia, pembuatan fentanyl, dan rencana China untuk membeli kedelai dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan melipat gandakan tarif hingga 100%. Namun rencana tersebut dibatalkan setelah mencapai kesepakatan dengan China. Langkah ini dianggap sebagai upaya kedua pemimpin untuk meredakan ketegangan perdagangan dan menahan dampak negatif terhadap ekonomi global. Pihak China melalui media resmi menyatakan bahwa Washington dan Beijing akan bekerja untuk memfinalisasi kesepakatan guna memberikan ketenangan bagi kedua negara dan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badai Melissa terus meninggalkan jejak kerusakan di Karibia. Sejumlah negara masih berjuang memulihkan dampaknya. Bahamas dan bagian timur Kuba masih berhadapan dengan ancaman gelombang pasang berbahaya. Setelah mendarat di Jamaika sebagai badai kategori 5 dengan angin 295 km per jam, Melissa melemah jadi kategori 2 saat mendekati Kuba dan Bahamas. Pusat Hurricane Nasional Amerika Serikat memperingatkan resiko banjir bandang dan longsor di Hispaniola, serta storm surge setinggi 2 meter di Bahamas. Peringatan hurricane masih berlaku di sejumlah provinsi Kuba bagian tenggara Bahamas dan Bermuda. Warga diminta tetap di pengungsian, sementara itu di Jamaika, 77% wilayah masih gelap akibat pemadaman listrik, menyulitkan penilaian kerusakan. Pemerintah Amerika Serikat mengirim tim penyelamat dan bantuan darurat ke Karibia. PBB dan Inggris juga menyiapkan bantuan termasuk $3,3 juta untuk Jamaika. Melissa jadi badai terkuat yang mendarat di Jamaika dalam 174 tahun.
Meskipun kekuatannya turun, dampak Melissa masih terasa di seluruh Karibia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim pasukannya telah mengepung 2 kota penting di Ukraina Timur, Pokrovsk dan Kupiansk. Namun militer Ukraina membantah, menyebut klaim tersebut sebagai rekayasa dan fantasi politik. Dalam pertemuan dengan prajurit yang terluka di sebuah rumah sakit militer Moskow, Presiden Vladimir Putin mengklaim pasukan Rusia telah mengepung ribuan tentara Ukraina di 2 kota penting, Kharkov di Donetsk dan Kupiansk di Kharkiv. Putin menawarkan negosiasi untuk penyerahan damai dan mengatakan Rusia siap membuka koridor kemanusiaan agar jurnalis Ukraina dan Barat bisa melihat langsung situasi di lapangan. Kedua kota yang disebut Putin menjadi titik strategis di garis depan perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Namun militer Ukraina membantah keras klaim tersebut. Juru bicara pasukan timur Ukraina, Hayrohi Sapoval, menyebut situasi di Kharkov sulit tapi masih terkendali. Dari laporan lapangan, Rusia mengerahkan sekitar 11.000 tentara dan persenjataan berat untuk menekan Kharkov. Sementara di Kupiansk, serangan artileri terus berlanjut terutama di wilayah rel kereta api yang strategis. Situasi di Donetsk dan Kharkiv diperkirakan akan tetap tegang dalam beberapa hari ke depan karena Rusia terus memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan senjata berat untuk menekan pertahanan Ukraina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Operasi penegakan hukum imigrasi di Chicago semakin gencar dan menimbulkan ketegangan dengan sejumlah pejabat setempat. Anggota DPR negara bagian Illinois, Hoan Huynh, bersama stafnya sempat ditahan dan difoto saat razia berlangsung. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari Partai Demokrat di kota yang menjadi basis dukungan mereka menjelang pemilu Kongres. Insiden terjadi di kawasan Northside Chicago saat Huynh sedang memperingatkan warga dan pelaku usaha mengenai operasi imigrasi. Huynh mengatakan petugas federasi bersenjata sempat menodongkan pistol, memotret wajahnya dan mencoba memecahkan kaca mobilnya. Ia menegaskan sudah menunjukkan identitas resmi sebagai anggota DPR dan tidak membawa senjata. Operasi imigrasi itu menargetkan komunitas Latino di kawasan Little Village dan Cicero. 8 orang ditahan termasuk 4 warga negara Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri membela tindakan petugasnya. Sementara itu anggota Dewan Kota Jesse Fuentes menggugat pemerintah sebesar $100.000 Amerika Serikat setelah sempat ditahan di rumah sakit ketika membantu korban razia. Operasi imigrasi tersebut membuat banyak warga Chicago resah. Aktivitas di sekolah, pasar, dan area parkir Bandara O'Hare ikut terganggu. Para aktivis dan warga mulai mendokumentasikan razia dengan video untuk memperingatkan komunitas sekitar. Ketegangan antara pejabat lokal dan petugas federal kini menjadi isu politik utama menjelang pemilu mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang hakim federal di Chicago mengambil langkah yang tak biasa dalam mengawasi operasi penegakan imigrasi pemerintah Amerika Serikat. Hakim Sarah Ellis memerintahkan pejabat tinggi US Border Patrol, Greg Bovino, untuk memberikan laporan langsung kepadanya setiap malam terkait penertiban imigran. Bovino yang dikenal sebagai tokoh publik dalam operasi penertiban imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, sekarang harus hadir setiap pukul 6 sore untuk memberi laporan langsung kepada pengadilan. Keputusan mengejutkan itu dibacakan dalam sidang pada Selasa sore waktu setempat. Hakim Sarah Ellis mengatakan, rapat harian dengan pejabat Border Patrol dimaksudkan untuk memastikan penegakan hukum di lapangan tetap sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat. Perintah ini dilatar belakangi laporan dan rekaman video yang menunjukkan penggunaan gas air mata dan kekerasan berlebihan dalam operasi imigrasi di Chicago. Sejak kampanye penertiban dimulai, lebih dari 1.800 orang dilaporkan telah ditangkap. Bovino juga diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan kekuatan setiap hari untuk setiap operasi yang dilaksanakan oleh anggotanya. Mantan jaksa federal Philip Turner menyebut perintah Hakim Ellis sebagai langkah yang sangat tidak biasa. Turner mengatakan selama hampir 50 tahun karirnya di bidang hukum, ia belum pernah melihat pengawasan pengadilan seketat ini terhadap operasi penegakan imigrasi. Keputusan pengadilan ini dipandang sebagai sinyal keras terhadap pemerintah federal bahwa penegakan hukum termasuk di bidang imigrasi tidak bisa berjalan di luar batas konstitusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sedikitnya 60 orang termasuk 4 petugas polisi tewas dalam operasi besar-besaran melawan geng komando Vermelho di Rio de Janeiro, Brazil pada Selasa 28 Oktober 2025. Pihak berwenang juga menangkap 81 orang dalam upaya menumpas kelompok kriminal paling kuat di kota tersebut. Pemerintah negara bagian Rio de Janeiro melaporkan bahwa operasi dilaksanakan di daerah Favela Penha dan Alemão, wilayah yang dikenal sebagai basis utama geng komando Vermelho. Pasukan keamanan yang dilengkapi senjata berat melakukan patroli dan penangkapan puluhan tersangka, sebagian diantaranya melawan dengan senjata api dan bahan peledak. Media lokal melaporkan anggota komando Vermelho membangun barikade untuk menghambat masuknya pasukan keamanan. Namun sekitar 2.500 petugas dan 32 kendaraan lapis baja telah diterjunkan untuk menguasai wilayah tersebut. Operasi polisi di favela Rio de Janeiro seringkali berujung baku tembak yang membahayakan warga sipil. Pada tahun 2024 saja diperkirakan sekitar 700 orang tewas dalam operasi semacam ini, atau hampir 2 orang per hari. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban masih bersifat sementara, dan operasi di Favela Penha serta Alemão masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapal perang Amerika Serikat bersandar di ibu kota Trinidad dan Tobago pada Minggu 26 Oktober 2025 di tengah meningkatnya tekanan militer pemerintah Trump terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kehadiran kapal perang ini memicu reaksi beragam baik dari pemerintah setempat maupun masyarakat sipil. Kapal perang Amerika Serikat USS Gravely yang merupakan kapal perusak bermisil terpadu resmi bersandar di ibu kota Trinidad dan Tobago pada Minggu 26 Oktober 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk meningkatkan tekanan militer terhadap pemerintah Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro. Kehadiran USS Gravely ini melengkapi pergerakan kapal induk USS Gerald R. Ford yang saat ini dilaporkan berlayar semakin dekat ke perairan Venezuela. Presiden Maduro menilai gerakan ini sebagai upaya Amerika Serikat untuk membangun perang abadi baru terhadap negaranya. Sementara Presiden Donald Trump menuduh Maduro sebagai pemimpin kelompok kejahatan terorganisasi Tren de Aragua, meski tanpa menyertakan bukti. Pejabat dari pemerintah Trinidad dan Tobago serta Amerika Serikat mengungkapkan, kapal perang itu akan bertahan hingga Kamis 29 Oktober 2025 untuk melaksanakan latihan militer bersama dan misi kemanusiaan. Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, Kamla Persad Bisesar, dilaporkan menyambut baik kehadiran militer Amerika Serikat dan mendukung operasi penumpasan penyelundupan narkoba di perairan Venezuela. Namun, kehadiran kapal perang ini mendapat tantangan dari sejumlah kelompok masyarakat lokal. Dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, pemimpin Partai Movement for Social Justice, David Abdullah, menyebut kehadiran kapal perang tersebut sebagai tindakan yang tidak patut. Abdullah menilai kehadiran kapal perang di perairan yang hanya beberapa mil dari Venezuela saat konflik memanas adalah sebuah penghinaan terhadap prinsip damai dan kedaulatan regional. Sementara itu, Blok Perdagangan Regional CARICOM yang terdiri dari 15 negara Karibia menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan. Meski begitu, Perdana Menteri Persad Bisesar menilai bahwa wilayah tersebut saat ini tidak bisa disebut zona damai dengan alasan tingginya angka kejahatan dan pembunuhan di sejumlah negara anggota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan pengungsi Afghanistan dilaporkan dipaksa keluar dari Pakistan setelah program pemulangan dilanjutkan kembali usai sempat terhenti akibat bentrokan di perbatasan antar kedua negara. Ribuan pengungsi Afghanistan yang selama ini tinggal di Pakistan terlihat mengantri di sekitar perbatasan untuk kembali ke negara mereka. Otoritas Pakistan kembali melanjutkan program pemulangan yang sempat ditangguhkan setelah penutupan perbatasan akibat bentrokan antar pasukan di garis batas kedua negara. Rekaman pada Senin 27 Oktober 2025 menunjukkan truk-truk berisi pengungsi dan barang pribadi mereka bersiap menyeberangi perbatasan Caman. Sejumlah pengungsi terlihat berdesakan di depan pos perbatasan menjelang deportasi paksa. Seorang pengungsi Afghanistan mengatakan telah tinggal di Pakistan selama 42 tahun, namun kini mereka dilarang melanjutkan usaha dan dipaksa kembali ke negara asal. Menurut laporan media setempat, penyeberangan perbatasan Caman telah dibuka sebagian setelah Pakistan dan Afghanistan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Pada 31 Juli 2025, Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengumumkan izin tinggal pengungsi Afghanistan tanpa visa telah kadaluarsa pada 30 Juni, menjadikan status mereka ilegal di negara tersebut. Pemulangan pengungsi secara massal ini dimulai sejak awal September di tengah meningkatnya
banyaknya ketegangan antar kedua negara yang dipicu masalah pengungsi. Kebijakan deportasi terbaru ini mendapat kecaman luas baik di dalam negeri maupun internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran dahsyat yang melanda pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat. Rekaman yang diambil sehari setelahnya menunjukkan kehancuran di lokasi kejadian. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas setelah kebakaran besar melanda sebuah pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam. Rekaman yang diambil pada Senin menunjukkan puing-puing rumah yang rata dengan tanah saat warga menyaksikan dengan pilu dan keluarga korban meratapi kehilangan anggota keluarganya. Petugas palang merah dan relawan setempat terlihat mengangkut kantung berisi jenazah korban untuk proses identifikasi. Menurut otoritas setempat, 14 orang ditemukan tewas dalam insiden tersebut, mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Seorang warga yang menjadi saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi secara tiba-tiba saat warga tengah tertidur. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat sebuah gedung bertingkat, namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Wakil Wali Kota Kadutu, Rene Buliko mengatakan, penyelidikan masih berlangsung. Dirinya juga mengungkapkan duka mendalam bagi para korban. Warga setempat mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran di masa mendatang. Laporan media menyebutkan kebakaran sering terjadi di Bukavu akibat pembangunan padat tanpa pengawasan dan perencanaan kota yang buruk. Situasi keamanan di wilayah tersebut juga masih rentan, mengingat kota Bukavu telah berada di bawah kendali M23 sejak Februari lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Artileri kelompok pasukan pusat Rusia dilaporkan menggagalkan rotasi unit tentara Ukraina di arah Krasnoarmeysk pada Selasa 21 Oktober 2025. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan operasi tersebut berhasil menghancurkan beberapa sasaran lawan. Rekaman menunjukkan para prajurit menggunakan meriam tarik M46 untuk menembak sasaran di zona tempur. Dalam video terlihat pula para tentara menutupi meriam dengan ranting pohon. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operator UAV menemukan beberapa musuh di sebuah pos pertahanan saat melakukan pengintaian udara. Moskow meluncurkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk atau DPR dan LPR. Rusia mengklaim Kiev gagal memberikan status khusus sesuai perjanjian Minsk 2014 dan meminta Ukraina menyatakan netral serta tidak bergabung dengan NATO. Kiev mengecam tindakan Rusia sebagai invasi. Presiden Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer secara nasional dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat kecil milik maskapai Mombasa Air Safari dilaporkan jatuh di wilayah Wale, Kenya, menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas, termasuk turis asing yang tengah menuju cagar alam nasional Masai Mara. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan petugas penyelamat menyisiri puing-puing pesawat yang terbakar dan hancur di tengah hujan. Asap tebal tampak membumbung dari reruntuhan logam yang berserakan. Pesawat jenis Cessna Caravan tersebut dilaporkan jatuh di daerah perbukitan yang ditutupi hutan, sekitar 40 km dari Bandara Diani, tempat pesawat lepas landas. Pesawat diduga terbakar sesaat setelah membentur tanah. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Kenya, Belio Kipsang, menjelaskan bahwa seluruh 11 penumpang termasuk pilot tewas dalam insiden tersebut. Ia juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Maskapai Mombasa Air Safari mengonfirmasi bahwa 8 turis berkebangsaan Hungaria dan 2 turis berkebangsaan Jerman termasuk dalam daftar penumpang, bersama seorang pilot asal Kenya. Pihak maskapai menyebut pilot tidak memberikan komunikasi setelah lepas landas dan upaya petugas lalu lintas udara untuk menghubungi pesawat selama 30 menit berujung gagal sebelum bangkai pesawat ditemukan dalam kondisi hancur total. Otoritas penerbangan sipil Kenya menyatakan tim penyelidik khusus dari Nairobi telah diterjunkan ke lokasi untuk menentukan penyebab kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, 2 tersangka pencurian perhiasan mahkota dari Museum Louvre telah mengaku terlibat dalam aksi pencurian senilai 88 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah. Keduanya ditangkap polisi akhir pekan lalu dan telah dijerat dengan dakwaan awal atas dugaan konspirasi kriminal dan pencurian oleh geng terorganisasi. Kejaksa Paris Laure Becau dalam konferensi pers mengatakan 2 tersangka yang ditangkap telah mengakui peran mereka dalam pencurian di Louvre. Keduanya dijerat dengan dakwaan sementara konspirasi kriminal dan pencurian oleh geng bersenjata, serta saat ini ditahan untuk penyidikan lanjutan. Menurut penyidik, keduanya diduga masuk ke gedung Louvre melalui jendela samping, memotong kaca vitrin dengan alat listrik, dan melarikan perhiasan dalam waktu kurang dari 8 menit. Aksi ini terjadi di Galeri Apollo, tempat penyimpanan perhiasan mahkota Prancis sejak abad ke-19. Salah satu tersangka, pria berusia 34 tahun asal Aljazair, ditangkap di Bandara Charles de Gaulle saat akan terbang ke negaranya tanpa tiket pulang. Polisi menemukan DNA-nya pada skuter yang digunakan untuk melarikan diri. Tersangka kedua, pria berusia 39 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Aubervilliers, Paris Utara. Jejak DNA-nya ditemukan pada kaca vitrin dan alat yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Ia juga memiliki catatan kriminal terkait kasus pencurian sebelumnya. Kejaksaan menyebut masih ada 2 pelaku yang diduga terlibat dalam perencanaan dan penjualan perhiasan hasil curian yang saat ini masih diburu polisi. Karena penyidikan masih berjalan, otoritas belum memberikan rincian lebih lanjut. Pencurian ini mengejutkan publik Prancis karena terjadi di salah satu museum paling terkenal dan dijaga ketat di dunia. Pihak Louvre menyatakan telah meningkatkan keamanan digital dan kerjasama dengan polisi untuk melacak jaringan pelaku. Hingga kini perhiasan senilai 82 juta euro itu masih belum ditemukan. Penyidik menduga perhiasan sudah dibongkar atau dipindahkan ke luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lawatan bilateral Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala ke Hong Kong pada 24 hingga 27 Oktober 2025. Kunjungan dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Hong Kong. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala menggelar lawatan bilateral ke Hong Kong pada 24 hingga 27 Oktober 2025. Sejumlah agenda kegiatan dilakukan, diantaranya bertemu dengan agensi-agensi yang ada di Hong Kong, pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia, serta menyapa komunitas PMI yang ada di sana. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Hong Kong dalam perlindungan lebih dari 160.000 pekerja migran Indonesia. Selamat pagi Sobat Migran Tanah Air. Hari ini kami sedang ada kunjungan kerja di Hong Kong melihat para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Kemarin alhamdulillah selama 2 hari kita telah melakukan berbagai aktivitas, bertemu dengan para agensi-agensi yang ada di Hong Kong, lalu kemudian kita ada pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Tepatnya kita laksanakan di Ramayana Hall di KJRI kita. Lalu kemarin kita sempat menyapa para komunitas-komunitas PMI kita pada hari Minggu waktu Hong Kong di Victoria Park untuk melihat beragam aktivitas, beragam kegiatan, dan banyak lagi. Pagi ini saya bersama atas ketenaga kerjaan kita yang ada di KJRI Hong Kong, Mbak Tantri, kemudian saya dibersamai Pak Surfulus dan Pak Direktur Mangiring Sinak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan polisi dan tentara Brazil melakukan operasi terpadu melawan geng Red Command di Rio de Janeiro. Operasi ini menyebabkan 60 pelaku dan 4 anggota polisi tewas serta 81 orang ditahan. Razia melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja dengan tembakan terus terdengar.
Pemerintah negara bagian Rio menyebut ini sebagai operasi terbesar dalam sejarah kota, dengan 93 senapan, lebih dari setengah ton narkoba disita. Petugas mengatakan mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari tersangka yang menolak menyerah. Organisasi hak asasi manusia mengecam operasi ini, menyebutnya sebagai tragedi besar dan menuntut investigasi menyeluruh. Rekaman di media sosial menunjukkan asap dan api membumbung dari favelas saat tembakan berlangsung. Sementara 46 sekolah ditutup dan kelas malam di universitas setempat dibatalkan. Anggota geng menguasai sejumlah bus dan memblokade jalan di kota menyebabkan kerusakan luas. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan setahun terhadap Red Command yang semakin menguasai favelas dalam beberapa tahun terakhir. Sejarawan dan pengamat keamanan publik menyebut jumlah korban dalam operasi ini sebagai angka perang, menunjukkan skala dan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan Kanada harus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan memperluas ekspor ke negara lain. Ia menetapkan target ambisius untuk menggandakan ekspor non-AS dalam 10 tahun mendatang sebagai langkah menghadapi ketidakpastian akibat tarif dan kebijakan perdagangan baru dari Washington. Perdana Menteri Mark Carney menegaskan Kanada tak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pekerja di sektor otomotif, baja, dan kayu menjadi yang paling terdampak oleh tarif AS, sehingga banyak investasi yang tertunda. Carney juga mengkritik kebijakan tarif yang ditingkatkan pemerintah AS, menyebutnya sebagai perubahan besar yang mengguncang hubungan dagang dekat kedua negara selama hampir 50 tahun. Sebagai solusi, Kanada akan memperluas kerjasama perdagangan dengan pasar global termasuk India dan China. Carney menyebut Kanada memiliki potensi besar di sektor energi, dengan cadangan minyak terbesar ketiga dan gas alam terbesar keempat di dunia. Saat ini Kanada masih menjadi pemasok utama baja, aluminium, dan uranium untuk Amerika Serikat. Sekitar 60% minyak mentah dan 85% listrik impor AS berasal dari Kanada, menunjukkan kuatnya hubungan energi kedua negara. Meskipun hubungan dagang diperkirakan mengalami perubahan besar, Carney berjanji akan menghadapi tantangan ini dengan terbuka. Ia mengakui transformasi ekonomi Kanada tidak akan mudah atau cepat, namun harus dilakukan demi kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gedung Putih mulai membongkar sebagian East Wing untuk membangun ballroom baru senilai $250 juta milik Presiden Donald Trump. Proyek ini menuai kontroversi karena dilaksanakan tanpa persetujuan dari Komisi Federal. Trump mengumumkan dimulainya konstruksi melalui media sosial dan menyinggung hal tersebut saat menyambut juara baseball kampus 2025, LSU dan LSU Shreveport di East Room. White House melanjutkan proyek besar ini tanpa izin resmi dari National Capital Planning Commission, badan yang biasanya mengawasi renovasi gedung pemerintah. Ketua komisi menjelaskan, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pembongkaran. Sebagai informasi, East Wing yang dibangun pada tahun 1902 dan pernah direnovasi pada 1942. Saat ini menampung sejumlah kantor termasuk kantor ibu negara. Menurut juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, kantor-kantor tersebut sementara dipindahkan selama masa konstruksi. Trump menyebut ballroom seluas 8.000 meter persegi itu akan dilengkapi dinding kaca dan menjadi perubahan terbesar di Gedung Putih sejak penambahan Truman Balcony pada 1948. Ruangan baru itu diperkirakan dapat menampung hingga 1.000 orang, 5 kali lebih besar dari kapasitas East Room saat ini. Pembiayaan proyek bersumber dari donasi swasta, termasuk perusahaan besar dan dana pribadi Trump, tanpa memakai anggaran negara. Carrier Global Corporation dikabarkan menyumbang sistem pendingin untuk ballroom baru tersebut. Proyek ini diperkirakan selesai sebelum akhir masa jabatan Trump pada Januari 2029. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis kecerdasan buatan. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km.
Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal. Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia. Baby telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBU juga menyerukan bahwa program Baby didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal. Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, konvoi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Gyeongju Art Center pada Rabu 29 Oktober 2025 pagi waktu setempat, menandai kedatangannya untuk menghadiri KTT CEO APEC 2025 yang akan diisi dengan pidato utama Presiden Trump. Konvoi kendaraan berwarna hitam terlihat melaju dalam formasi menuju gedung seni Gyeongju, disempurnakan dengan penjagaan ketat dari petugas keamanan dan pejabat resmi yang menyiapkan kedatangan Presiden AS. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang berlangsung hingga awal November, menghadirkan para pemimpin bisnis global dan kepala negara untuk membahas perdagangan, teknologi, dan kerjasama regional. Kedatangan Trump menarik perhatian publik, terutama karena ada antisipasi tinggi terhadap pertemuan sampingan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin Asia Pasifik lainnya. Pengamanan di seluruh kota Gyeongju diperketat dengan ribuan petugas dan sistem pengawasan modern yang dikerahkan. Jalan-jalan di sekitar Gyeongju Art Center ditutup sejak pagi, sementara warga dan wisatawan terlihat berkumpul untuk menyaksikan konvoi Presiden AS yang melintas. KTT CEO APEC 2025 dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 31 Oktober sebelum dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin negara pada 1 November yang akan membahas kerjasama jangka panjang dan pertumbuhan bersama di wilayah Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat berhasil mengangkat bangkai pesawat kargo yang jatuh ke laut di Bandara Internasional Hong Kong. Pesawat Boeing 747 milik Ek Airlines asal Turki itu ditemukan beberapa hari setelah kecelakaan. Operasi penyelamatan dimulai dengan survei sonar bawah air dan penutupan sementara landasan tempat kecelakaan terjadi. Bagian depan badan pesawat berhasil diangkat setelah tim penyelamat menggunakan kapal khusus untuk mengangkat dan menempatkannya di atas kapal penyangga. Meski bekerja dalam kondisi cuaca yang menantang, tim juga menemukan ekor pesawat dan komponen lainnya termasuk flight data recorder dan cockpit voice recorder yang langsung dikirim untuk pemeriksaan awal. Pihak berwenang Hong Kong menyatakan penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab insiden. Menurut Stephen Yu, Direktur Operasi Bandara Hong Kong, kondisi cuaca dan landasan saat itu sesuai standar, namun faktor mekanis dan manusia masih diselidiki. Pesawat tersebut disewa oleh maskapai Emirates dan diawaki oleh kru Turki. Penyelidik dari Amerika Serikat, Turki, dan perusahaan Boeing turut terlibat dalam investigasi. Otoritas Keselamatan Penerbangan Hong Kong menyatakan laporan awal akan dipublikasikan dalam waktu 1 bulan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kota Meksiko dipenuhi warna dan budaya saat ribuan orang turun ke jalan untuk mengikuti parade Mega Catrinas sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati. Parade tahun ini tak hanya menampilkan kostum ikonik, namun juga menjadi panggung untuk suara-suara sosial yang mengusung pesan kesetaraan dan keadilan.
Kota Meksiko dipenuhi gemerlap warna dan suasana meriah saat ribuan peserta mengikuti parade Mega Catrinas pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati atau Day of the Dead. Rekaman menunjukkan ribuan peserta berpakaian Katrina dengan riasan kompleks berbaris di sepanjang Avenida Reforma, disertai iringan marching band dan kendaraan yang dihiasi warna-warni. Parade tahun ini juga dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mengangkat isu sosial hingga pelestarian tradisi prahispanik. Badan PBB untuk Perempuan atau UN Women turut berpartisipasi, mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan kesetaraan dengan pesan bahwa masih banyak kemajuan yang harus dicapai. Perwakilan UN Women di Meksiko, Moni Pisani mengatakan, suasana penuh energi dan semangat partisipasi menjadi kekuatan untuk menyebarkan pesan kesetaraan ke seluruh penjuru. Parade dimulai pukul 18.00 waktu setempat dari Monumen Angel of Independence menuju Zocalo, dengan penonton sudah berkumpul sejak beberapa jam sebelumnya untuk mendapatkan posisi terbaik. Diadakan pertama kali pada tahun 2014 oleh seniman rias Jessica Esquivias, parade Mega Catrinas telah berkembang menjadi acara budaya besar yang tahun ini menarik lebih dari 15.000 peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badai Melissa terus mengganas. Pusat Badai Nasional AS melaporkan Melissa telah menguat menjadi badai kategori 4. Wilayah Karibia Utara termasuk Jamaika dan Haiti saat ini dalam kondisi siaga menghadapi potensi banjir bandang dan longsor yang mengancam jiwa. Badai Melissa menguat menjadi badai kategori 4 pada Minggu 26 Oktober 2025. Hal ini berdasarkan laporan Pusat Badai Nasional Amerika Serikat yang berbasis di Miami. Badai tersebut menyebabkan hujan lebat dan ancaman banjir bandang serta longsor di wilayah Karibia Utara, khususnya Haiti dan Jamaika. Lembaga cuaca tersebut menyebut dampak dari badai Melissa dapat bersifat mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kerusakan katastrofik. Melissa juga diperkirakan akan terus menguat dan dapat mencapai kategori 5 dalam waktu dekat. Wakil Direktur Pusat Badai Nasional, Jamie Rome, mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Jamaika akan memburuk dengan cepat dan warga diminta untuk bersiap menghadapi badai ini selama beberapa hari. Sementara itu, Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness, meminta seluruh warga untuk bersiap menghadapi ancaman cuaca ini dengan serius dan melakukan segala upaya untuk melindungi diri. Menurut Pusat Badai Nasional, Melissa diperkirakan akan meningkatkan curah hujan hingga 30 inci di Jamaika dan Hispaniola, yang meliputi Haiti dan Republik Dominika. Beberapa wilayah dapat mengalami hujan lebih dari 40 inci. Pusat Badai Nasional juga memperingatkan adanya gelombang pasang setinggi 9 hingga 13 kaki di sepanjang pantai selatan Jamaika yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan komunikasi, serta terisolasinya wilayah pemukiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.